Iya. Begitu dia menjabat jadi presiden, ini ya, Kak, Iya. saya pakai bahasa sederhana ya, Iya. ormas Islam dibubarkan, gitu kan, FPI dibubarkan. Ini Mustafa ini, kan di sana juga ada FPI, ya. HTI dibubarkan. Umpama. Yang Rizky tahu di sana ada Mustafa, di sana Mulyono. Ya pokoknya ormas-ormas Islam dibubarkan lah ya. Oke. Itu sakit-sakitan. Dia mulai gatal-gatal, kanker hati awalnya, sirosis hati, lalu mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, terus tidak kuat terhadap gatal dan panas. Jadi kompilasi komplikasi ya, antara gatal dan panas. Nah, panas dia selalu buka baju karena dia nggak kuat panasnya, dan gatal. Nah, setiap gatal ini digaruk itu udah luka gitu. Apa Mustafa Kemal Atatürk nggak bisa berobat kepada dokter yang terbaik di dunia? Bisa, nak. Dokter pribadinya Atatürk ini dokter terbaik, uangnya banyak, unlimited. Tapi itulah tabur tuwe tadi, nah, algoritma. Uangmu tidak akan bisa membeli lagi kesehatanmu. Karena memang penyakitnya pada hakikatnya bukan penyakit normal, bukan penyakit medis. Nah, ya medis non medis penyakitnya itu, kompilasi antara medis non medis. Jadi uangnya hanya bisa menyembuhkan medisnya saja sebenarnya. Uangnya itu, dia meninggal ketika proses sidang, dia meninggal dalam status tersangka korupsi. Nah, saya nggak sebut namanya ya. Begitu dikubur, mayatnya dibawa ke kuburan. Begitu nyampe di kuburan, tiba-tiba angin puting beliung muter-muter sampai tenda, kursi semua terhambur. Jadi dia dulu sering memisahkan ulama sama keluarganya, dipisahkan bertahun-tahun, ulamanya di penjara, anak istrinya diintimidasi, kan itu. Nah, jadi begitu dia pensiun, jasadnya dekat sama anak, tapi padahal jauh. Nah, karena anaknya juga nggak mau mendekati dia, anak cucunya nggak mau dekati dia. Jadi dipisahkan secara sadis lagi gitu. Terputus hubungan silaturahim antara dia dengan keluarganya. Ada itu, nah, subhanallah. Hati-hati ya pemimpin ya. Hati-hati. Tabur tuai, tanam panen itu pasti ada. Sakiti rakyatmu, adu domba rakyatmu. Siapapun kamu, lurah, camat, gubernur, presiden, silakan. Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938, adalah pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ia dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam modernisasi dan sekularisasi Turki setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Atatürk lahir di Thessaloniki, Yunani, dan menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Ottoman. Ia menjadi terkenal karena perannya dalam Perang Gallipoli, dan kemudian memimpin gerakan kemerdekaan Turki setelah Perang Dunia II. Setelah mendirikan Republik Turki pada tahun 1943, Atatürk melakukan serangkaian reformasi besar-besaran untuk memodernisasi dan sekularisasi negara. Beberapa reformasi yang dilakukan termasuk: 1. Penggunaan alfabet Latin. Atatürk memperkenalkan alfabet Latin untuk menggantikan alfabet Arab yang digunakan sebelumnya. 2. Sekularisasi. Atatürk memisahkan agama dari negara dan menghapuskan kekhalifahan. 3. Pendidikan. Atatürk memperkenalkan sistem pendidikan sekuler dan mempromosikan pendidikan bagi perempuan. 4. Ekonomi. Atatürk mempromosikan industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Atatürk dikenal sebagai tokoh yang kuat dan visioner, dan warisannya masih berpengaruh besar di Turki hingga hari ini. Banyak tempat dan institusi di Turki yang dinamai menurut namanya sebagai bentuk penghormatan. Joko Widodo, atau yang lebih dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden Indonesia ke-7 yang menjabat dari tahun 2014 hingga 2024. Lahir pada 21 Juni 1990 di Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha furnitur sebelum terjun ke dunia politik. Karir politik Jokowi. Wali Kota Surakarta, 2005-2012. Jokowi mengembangkan Solo dengan berbagai program pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan publik. Gubernur DKI Jakarta, 2012-2014.
Ya, ia memperkenalkan program-program seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. The President Indonesia 2014-2024. Jokowi fokus pada pembangunan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, agenda kesehatan dan pendidikan, kebijakan dan kontroversi. Pembangunan infrastruktur massal seperti jalan tol dan kereta api, penanganan isu kesehatan dan pendidikan, kebijakan luar negeri yang menekankan kedaulatan Indonesia, kontroversi terkait penentuan hukuman mati bagi penyelundup narkoba dan penenggelaman kapal ikan asing ilegal, hubungannya dengan PDIP, memburuk menjelang akhir masa jabatan presiden keduanya karena mendukung Prabowo Subianto untuk kampanye Presiden 2024, pencapaian dan warisan. Jokowi dikenal karena pendekatannya yang membumi dan pragmatis dalam memecahkan masalah. Ia berhasil meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta dan Indonesia melalui berbagai program pembangunan. Namun, pemerintahannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kontroversi.